Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman, Allahumma zidni ilman, Allahumma zidni ilman. La yatakallamuna illa azra rahman wa qala shawaba. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita, puja dan puji hanya milik Allah, yang mana Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat, dan masih diberikannya usia. Semoga dengan nikmat-nikmat ini Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah selalu kepada manusia mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Dan semoga kita termasuk nanti dalam umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk kajian, marilah seperti biasa kita membaca surah Al-Fatihah. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua dan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sakit, kemudian mengalami suatu musibah, Allah sembuhkan dan Allah berikan jalan keluarnya. Dan kepada orang tua kita yang sudah telah tiada, mudah-mudahan alam kuburnya diterangi sebagaimana taman-taman surga. Allah ampuni segala dosa kehilafannya dan dijadikan menjadi hamba-hambanya yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah Masjid Halimah Al-Masyhur Yayasan Izzatus Salam Budiwani, alhamdulillah, seperti biasa malam ini kita mengisi kajian, yaitu mengkaji ayat-ayat Allah. Dalam kajian-kajian yang sudah kita pernah bahas adalah sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Allah Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Malam ini saya akan menyampaikan wabil khusus untuk diri saya pribadi bahwasanya Allah menciptakan manusia itu
adalah sebaik-baiknya makhluk. Sebagaimana Allah sampaikan di surat At-Tin, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tin, surat At-Tin ayat 4 ya. Ayo Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pesan sampai apa? Langsung. Sampai. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Shadaqallahu. Nah, jadi kata Allah bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia adalah sebaik-baiknya makhluk. Nah, dalam kajian malam ini mengulang yang sebelumnya bahwa manusia itu yang dinilai itu bukan jasadnya, bukan bentuk kasarnya. Yang dilihat manusia itu adalah jiwanya, nafsu. Kemarin kita sudah bahas bahwa yang dinamakan manusia itu harus terdiri dari 3 unsur, yaitu jasad, ruh, dan nafs. Ya. Nah, dalam penyempurnaan penciptaan jiwa manusia, Allah sudah lengkapi kelengkapan yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan yang lain. Nah, di dalam tubuh kita, jasad kita itu bagian itu ada otak. Ya. Nah, dalam otak manusia itu ya, yang tidak dimiliki oleh lain, yang manusia makhluk yang lain, yaitu ada akal, ada fikir dan zikir. Ini kita mengulang supaya nanti masuk. Ini semua akan berfungsi kalau al-iman, kalau kita imannya baik. Jadi perangkat yang diberikan Allah ini tidak ada gunanya kalau tidak diikuti dengan iman. Ya. Nah, dalam perangkat di otak jasad kita itu Allah sudah memberikan satu kekuatan yang dahsyat yang tidak ada di dalam penciptaan makhluk yang lain. Nah, dalam nafs kita di sini kita tidak membahas karena kuliru kita ngomong itu bila sesungguhnya urusan ruh hanya sebatas itu, tidak bisa lebih karena itu urusan Allah. Nah, begitu dahsyatnya ya, bahwa dalam otak itu ada 3 unsur kekuatan. Kemudian dalam nafs, kalau kita akan menjadi suatu manusia yang insan kamil, insan yang benar-benar berserah diri kepada Allah, patuh dan taat. Ya. Nah, proses ini kita harus tahu, ya, nggak bisa tidak, agar di dalam otak kita yang memiliki 3 kekuatan itu bisa berfungsi. Kemudian nafs kita, nafs itu diciptakan oleh Allah, ada 4 bawaan nafsu jiwa manusia, yaitu yang dikatakan sifat jiwa itu nafsiyah, ya, dia ada. Kemudian setelah nafsiyah ada salbiyah, ya, akan sempurna jiwa itu. Setelah ada dia akan sempurna. Yang ketiga, sifat jiwa itu akan ada ma'ani, ya. Jadi
ketika jiwa kita sudah ada nafsiyah dan salbiyah, maka akan ada jiwa di dalam kebersamaan jiwa kita, ya, ma'ani tadi itu adalah sifat-sifat 20 Allah. Kemudian kalau sudah ma'ani, maka yang paling luar biasa adalah dalam jiwa kita akan terbentuk sifat ma'nawiyah. Disitulah kita merasa jiwa kita itu, ya, selalu bersama Allah. Ya, nah ini saya tidak bahas karena kajian yang lalu sudah kita bahas bahwa di nafsiyah, di salbiyah dan ma'ani maupun maknawiyah itu ada sifat-sifat 20 Allah yang ada dalam diri kita. Jadi Allah sudah siapkan perangkat itu di dalam jiwa. Saya ulangi lagi, manusia itu dilihat bukan dari jasadnya, yang dilihat dari jiwanya. Kata Rasul, apabila segumpal darah itu baik, nafsnya baik, jiwanya baik, maka akan baik seluruhnya. Baik. Nah, perangkat-perangkat yang Allah berikan ini, ya, tidak bisa berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena dalam jiwa itu sunatullahnya Allah ciptakan ada 3 sumber kekuatan. Ini kita ulang lagi. Apa kekuatan itu? Yaitu kekuatan yang selalu ingin berbuat jahat, yang didominasi oleh 2 kekuatan, yaitu syahwat dan mukhadah. Yang diilustrasikan adalah kekuatan jin dan iblis. Dan yang satunya adalah kekuatan yang untuk selalu patuh dan taat berbuat baik adalah natik. Ya, kekuatan natiko, kekuatan yang selalu untuk patuh pasrah kepada Allah. Nah, itu sunatullahnya jiwa kita. Ya, perangkat-perangkat itu, ya, itulah yang harus kita munculkan. Nah, ini tidak bisa kalau tidak ada iman. Coba buka surat An-Nisa ayat 136. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Shadaqallahul azim. Nah, kita tidak bisa memfungsikan yang tadi perangkat yang Allah berikan kepada diri manusia tadi, ya. Di dalam jasadnya ada otak, ada 3 sumber kekuatan. Kemudian dalam nafs jiwanya ada 4 sifat jiwa, yang mana di dalam masing-masing jiwa yang tadi kita sebut, ya, ada sifat 20. Itu tidak akan berfungsi kalau tidak ada iman. Ya. Jadi Allah udah berikan itu, tinggal kita. Nah, iman ini apa? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakin kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul dan kitab-kitab sebelumnya, ya. Nah, barang siapa kemudian percaya kepada para malaikat, ya, pada hari kemudian dan qadar dan qadar. Nah, kalau salah satu ini kita ingkar, maka batal
Sebetulnya kalau kita mengetahui ini kan tinggal kita memanage diri kita ya, dalam kehidupan ini. Ada nggak kita masih ada keraguan-keraguan? Kalau masih ada, ayo timbulkan keyakinan bahwa segala urusan itu hanya milik Allah. Segala urusan itu kembali kepada Allah. Ingat, segala sesuatu Allah yang menakdirkan itu semua. Jadi bukan Allah itu mengikuti kemauan kita. Ya. Syukur-syukur kita dijadikan Allah menjadi orang yang berlebihan harta, berlebih ilmunya, berlebih semuanya. Ya. Tapi kalau semua manusia diberikan kelebihan yang sama, kira-kira kehidupan ini akan berjalan atau enggak? Orang di semua mintanya jadi presiden semua, dikabul sama Allah seluruh dunia ini presiden semua jadi. Hah? Berjalan nggak kehidupan? Nggak akan jalan. Nah di situ kita harus menerima takdir tadi dengan keimanan. Ya. Nah iman itu apa? Ya. Ada syaratnya 4 orang yang beriman itu yang dia harus lakukan ya, agar perangkat yang Allah berikan kepada kita itu berfungsi dengan baik. Sebetulnya kita tinggal bermuhasabah itu aja ya. Yang pertama itu mereka percaya kepada Allah dengan diucapkan ya, diucapkan dengan ucap, dengan lisan ya. Kemudian percaya kepada Allah itu yang kedua dengan perbuatan. Bayangkan adanya juga iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, ditanamkan dalam hati, dalam diri, ya, diitikadkan dalam hati. Nah, kemudian dengan perbuatan. Yang ketiganya, yang keempat harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Dalam kajian sebelumnya sudah kita bahas, ya, iman hanya diucapkan tidak sesuai dengan hati, maka munafik. Ini kan terjadi dalam diri kita. Ini kita anggap sepele, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita karena kita tidak mengenal diri kita, tidak mengenal. Ya. Iman diucapkan, aku beriman, percaya kepada Allah, percaya pada 6 rukun iman. Ditanam ke dalam hati, iya, hati mengatakan iya, tapi tidak berbuat. Kan kufur yang udah jatuhnya, betul nggak Ustaz? Ya. Nah ini tinggal kita bermuhasabah setelah kita mengaku beriman. Cocok nggak nih dengan hati? Setelah dengan cocok hati, berbuatnya dengan kita semampu kita. Allah Maha tahu, ya. Bahkan dalam hadis itu dikatakan bahwa iman itu, ya, kalau kita mulai, kata Allah, kalau kamu tidak beriman terhadap yang 6 tadi, Allah katakan carilah Tuhan selain aku. Berat nggak? Ini kan kadang-kadang kita tidak pikirkan sampai sejauh itu. Nah, ya. Nah, coba dalam kehidupan kita, apakah kita sudah beriman yang benar nih? Yang iman tadi itu, ya, sudah ikhlas terhadap ketentuan Allah. Kita kan harus jalankan aja, yakin bahwa semua kehidupan itu Allah yang mengatur. Baik. Kemudian kalau sudah, ya, iman kita ini sudah baik. Baiknya iman itu kan tentunya berjenjang bertahap. Kalau dia baik, ya, maka kalau iman itu baik dalam setiap insan, setiap jiwa, maka dia akan menumbuhkan 4 sifat nantinya. Ya. Kalau iman ini, ya, tergantung masing-masing akan beda iman.
kepercayaan, tingkat pemahaman kita, tingkat pengorbanan kita, keimanan kita kepada Allah itu masing-masing berbeda. Ya. Nah, yang pertama, kalau iman itu masuk dalam perangkat Allah tadi, yang dalam jasad tadi, yang ada otak, yang ada 3 sumber kekuatan. Kalau iman kita ada, maka dia menjadi orang yang cerdas, yang dikatakan rosyada. Dia cerdas, ya, tahu dia mana yang benar, mana yang baik. Dia punya insting yang kuat. Kenapa? Akalnya, fikir zikirnya jalan. Nah ini yang perlu kita tumbuhkan iman dalam diri. Jadi mulailah dari sekarang kita kaji diri kita, ya. Kemudian kalau iman itu ya masuk dalam urat-urat dalam tubuh manusia, yaitu rasa, ya. Maka apa? Maka akan tumbuh manusia itu berakhlak, berbudi pekerti yang baik. Orang yang berakhlak baik itu pasti karena dia beriman. Ini disebut sama Allah pentingnya iman itu. Karena perangkat otak dan nafsu kita semua punya. 3 kekuatan otak semua manusia punya, ya. Nafsunya punya juga, yang 4 kekuatan nafsu tadi, sifat-sifat 20. Itu tidak berfungsi kalau tidak punya iman. Nah, jadi kalau orang yang sudah imannya sudah mulai muncul, dia masuk dalam rasanya, maka dia akan memiliki rasa kasih sayang antara sesama, ya, menjadi manusia yang berbudi dan berakhlak. Paham nggak di sini? Ya, iman makanya. Nah, yang ketiga, kalau masuk di dalam, ya, tubuh kita, anggota tubuh kita, ya, maka dia akan menjadi penggerak, gesit kita, ya, tangkas, ya, sensitif. Artinya apa? Apa ya yang orang itu sensitif itu, ya, pekanya terhadap hal-hal yang baik-baik. Dia tahu peka terhadap yang tidak baik. Kalau iman itu masuk dalam, ya, tubuh anggota badan kita, tangan, kaki, mata, segala macam. Ya. Nah, makanya kata Allah dibuka di surat Al-A'raf, kita membuka saat ayat 179 kalau buka. Nah, orang-orang yang tidak memiliki kepekaan itu, iman yang tidak ada, itu yang disamakan. Dia disebut ayat Allah dalam ayat 179 surat 7 Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Shadaqallahu alaihi. Nah, jadi jelas, ya. Jadi manusia itu kalau yang perangkat yang tadi Allah berikan, dan tidak dimiliki manusia yang lain, dia hanya bisa makan, ya, dia hanya bekerja,
kemudian dia hanya mengumbar nafsu, nggak beda dengan binatang. Itu ayatnya, ya. Mau kita nih orang yang sudah disempurnakan sebagai manusia, Allah berikan perakat tadi, ya, tapi Allah samakan dengan binatang, hidupnya hanya makan, ya, bekerja, terus mengumbar nafsu, kawin. Nggak beda dengan binatang. Itu ayat. Punya mata digunakan, punya telinga tidak dengar, punya hati tidak memahami ayat-ayat Allah. Itu maksudnya. Ya. Nah, jadi mulailah benahi iman kita, ya. Karena iman itu muncul, iman kita sekecil apapun, dia akan connect dia langsung kepada 3 unsur yang ada dalam otak. Dia langsung connect ke dalam nafs jiwa kita. Akan timbul akhlak-akhlak yang sifat 20 tadi. Nggak akan ojok-ojok muncul itu, ya. Sampai di sini sudah paham nih. Begitu kita harus memulai untuk beriman yang benar. Kecuali ya kita memang mau disamakan dengan binatang. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kemudian bagaimana cara kita, ya, untuk memperkuat apabila kita sudah memiliki keimanan di dalam otak kita, masuk dalam otak, masuk dalam jiwa, mempertahankan itu. Nah, itu yang sering kita sebut di surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu shomad. Ini semua orang tahu. Bacaan surat Al-Ikhlas ini pendek, ya. Tapi apakah mereka paham itu? Nah, untuk menjaga keimanan yang sudah kita perjuangkan, yang sudah ada di dalam diri kita, maka ucapan dengan lisan kemudian kita itikadkan ke lubuk hati kita yang paling dalam jiwa kita. Lalu kita amalkan dengan perbuatan bahwa apa? Bahwa Tuhan Allah itu benar-benar esa. Qul huwallahu ahad, esa. Coba. Ini kan ayat ini kita semua tahu, tapi apakah sampai ke sana pemahaman kita? Qul huwallahu ahad, esa, Allah Maha Esa. Kemudian Allah tempat bergantung. Apa sudah kita bergantung kepada Allah? Coba, ya. Cuma 2 ayat itu aja coba. Untuk memanage keimanan kita dalam diri kita. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa, dan hanya kepada Allah tempat bergantung. Itu bukan hanya membaca apa, benar masuk ke dalam jiwa, tanamkan dalam jiwa. Kemudian kita benar-benar amalkan, yakini, baik di dalam otak, maka akan muncul kecerdasan, maka akan muncul sifat-sifat jiwa kita yang memiliki sifat-sifat 20 Allah. Ya. Makanya dalam satu cerita, ya, Bilal bin Rabah, ya, dengan keimanannya itu dia disiksa di apapun dagunya. Apa yang dia sebutkannya? Ahad yang dia sebut itu bukan hanya sebutan, benar-benar nancap di lubuk hati yang paling dalam. Dan gimana coba tuh? Dia masih hidup aja ketika Nabi Isra Mi'raj, terompah sepatunya sudah ada di surga, orangnya masih hidup. Kan satu contoh. Nah, ini mari, ya, dengan kajian yang singkat ini
kita mulai benahi iman kita itu. Kalau kita punya iman, ya, maka akan berfungsi perangkat yang Allah telah berikan kepada kita sebagai manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Mungkin kajian yang malam ini saya sudah di sini ya, singkat. Artinya apabila ini kita bisa jalankan, maka di surat 65 yang sering dalam kajian sebelum-sebelumnya sering ya, baik saya menyampaikan maupun ustaz yang lain ya, di akhir surat 2 dan 3-nya ya, surat At-Talaq, bacakan ustaz ayat 2 dan 3, ayat 2 dan 3-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap manusia, setiap sesuatu. Subhanallah. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Innaka tu'iful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi mulailah sekarang ya, iman itu kita tanamkan dalam diri. Ini enggak ibadah ujung-ujungnya minta supaya jadi orang kaya. Coba kalau di sini dikasih kaya orang kaya semua nih, kira-kira gimana? Hah? Ya bener aja. Iman kita udah lillahi ta'ala, itu udah takdir Allah, kita jangan ngatur. Apapun kondisi kita, kalau kita rego, enggak kita yang diberikan, anak cucu kita yang diberikan. Itu dong. Jangan kita menjadi contoh karena kita membangun kekayaan, akhirnya Allah kasih kekayaan seperti orang-orang kasih kaya-kaya, tapi istiqomah mau hidup gak tenang, harta banyak, penyakit banyak, anak begini, anak begitu. Nah ya, cobalah belajar yang An-Nisa surat 4 ayat 136 itu benar pahami ya. Kemudian Al-Ikhlas ayat 1 ayat 2, qul huwallahu ahad Allahu samad, itu benar pahami, bukan hanya apa. Allah Maha Esa, sungguh Allah yang Maha Esa, sungguh kepada Allah tempat aku bergantung. Akan timbul kekuatan dalam diri kita ya. Nah ini kembali lagi nanti kajian-kajian yang akan datang, saya akan ya kupas ciri orang yang sudah jauh dari jalan Allah, bahkan dikatakan ciri sudah kafir. Itu nanti kita bahas yang akan datang ya. Kenapa? Salah satunya masuk kanan keluar kiri, besok dikerjain enggak ya. Kalau dikasih tahu ya besok ulang lagi, itu hati-hati ya. Baik, demikian mudah-mudahan kajian bersingkat ini ya, Allah berikan rahmat hidayah inayahnya, Allah berikan pemahaman kepada kita agar kita mampu untuk meningkatkan iman kita, al-mu'minuna haqqan, iman yang sebenar-benarnya iman. Kalau yang saya sampaikan ada satu kehilapan, itu tidak lain dari diri saya. Kepada bapak-bapak Anda semua saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampunannya. Jika benar itu pasti datang dari Allah, kepada Allah hamba berserah diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.